Ami udah di depan. Oke, ditunggu ya Mbak ya. Oke. Hai Mami. Halo Mbak, astaga, kabar? luar biasa hari ini dan Ami Sampai juga excited di sini ya. Iya, excited banget. Halo. Ini Mbak masak Mbak. Berantakan tapi rumahnya. Wow, Maaf ya. ini Namanya workshop. ini unik sih tempatnya tapi Mbak ini Iya, luar biasa Kak. banget. Wow, Ami ini penasaran Tribuners pengen ngeliat nih suasana di sini dan juga kita bakal mencari tahu lebih banyak mengenai Safina Quilt ini. Oke, bareng Bu Lili. Iya. Halo Tribuners, sekarang Ami sudah ada di Safina Quilt dan Ami sedang bersama dengan Bu Lili yang bakal ngejelasin tentang Safina Quilt. Di depan kita ini sudah terhampar banyak kain-kain perca. Dari tadi Ami ngobrol-ngobrol sebelumnya sama Bu Lili dan ini luar biasa banget dan kita bakal ngasih tahu ke Tribuners semua nih. Boleh kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Bu Lili ya? Boleh. Nah, untuk Safina Quilt sendiri nih Bu Lili, itu sudah berdiri sejak kapan sih? Awalnya dari tahun 2012 sih resminya ya Mbak. Cukup lama ya ternyata Iya. Tribuners ya, 2012 nih. Iya, karena itu basicnya kan awalnya dulu baru menikah terus punya anak, jadi pengennya tuh di rumah aja ngurus anak. Jadi Iya. dari awal itu ya udah mulai ngutak-ngatik hobi lama. Gitu. Bener-bener lagi pengen di rumah aja, terus habis itu sembari ngurus anak, tapi sembari ngutak-ngatik hobi lama ya. Kalau Ami di rumah aja pengennya mageran aja sebenarnya. Pengennya sih sebenarnya, cuman dapurnya nggak ngebul-ngebul. Iya, luar biasa Bu Lili. Oke, dan untuk Safina Quilt sendiri mungkin bisa dijelaskan ada apa aja sih sebenarnya di Safina Quilt itu? Dan Safina Quilt itu apa sih? Iya, kalau Safina Quilt itu basicnya kita mau mengolah sampah-sampah ya. Jadi kayak kain perca atau misalnya kayak sampah plastik gitu. Intinya sih daur ulang karena kita dulu nggak punya modal. Jadi cari yang murah meriah tapi bisa menghasilkan gitu. Oh, berarti Safina Quilt ini adalah kayak semacam yang salah satunya seperti ini nih Tribuners, kain-kain yang mungkin kain-kain bekas baju dan lain sebagainya didaur ulang kembali dijadikan untuk produk-produk yang bisa dipakai. Wah, keren banget nih. Dan untuk Bu Lili memang dari dulu maksudnya suka ngejahit atau memang sebagai pekerjaannya dulu penjahit atau gimana Ti? Dari gadis itu suka prakarya Mbak, jadinya ya memang suka ngolah-ngolah ini ya kain-kain perca jadi baju boneka atau jadi semacam home decor ya, jadi alas-alas piring, alas apa namanya makanan panas itu, tutup kulkas itu, dan ternyata dijual dulu sama teman-teman aja sih, laku lumayan gitu. Jadi pas udah gitu kerja formal udah mulai agak terlupakan begitu udah punya anak banyak di rumah, pengen mengolah lagi yang hobi lama. Ya udah, jadinya malah sekarang ketagihan ngolah terus. Jadi pengen terus-terusan Iya. jadi ketagihan. Iya, bener. Nah, Bu tadi kan kita ngobrolin tentang kain perca terus. Nah, apa sih kain perca itu sebenarnya? Kain perca itu kain dari sisa-sisa, misalnya penjahit gitu ya Mbak ya. Kainnya kan udah dipotong-potong gitu, nggak bisa diolah lagi. Biasanya tuh mereka langsung buang ke tempat sampah gitu. Nah kan kalau bagi kita itu harta karun jadi ya. Kita ambil, kita olah dan jadi produk macam-macam, ternyata memang bisa. Dan kita pakai tekniknya quilting ya. Jadi ya sama patchwork, jadi memang jadi unik gitu. Jadi motifnya jadi berubah ya, kayak sama seperti yang awal. Jadi ciri khasnya yang unik gitu. Dan kita sama sekali kita nggak buang kain Mbak. Jadi memang kita prinsipnya sejak bergabung sama Pertamina, jadi binaan Pertamina dulu itu memang kita diajarkan untuk zero waste. Jadi potongan sekecil apapun kita jadiin ini. Kita masukin jadi bahan. Apapun bisa ini dipakai. Gantungan pokoknya. kunci, iya. Atau pokoknya jangan sampai kebuang. Karena limbah kain ini pun sebenarnya kan susah terurai ya. Bisa bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun lamanya gitu. Jadi apa salahnya kalau kita manfaatkan lagi gitu Mbak. Bener banget. Dan kalau untuk kain percanya sendiri, maksudnya dapatnya dari mana sih? Kalau untuk kain percanya apakah ada yang memang
maksudnya dari Safina Quilt sendiri menerima orang-orang yang pakaiannya atau kain-kain yang tidak terpakai boleh nih taruh sini atau gimana itu? Iya. Jadi Oh. kita punya teman-teman penjahit yang tahu kalau kita ngolah ini kan daripada mereka buang percuma. Biasanya sih mereka kasih ke orang lain, tapi ternyata di tempatnya teman-temannya juga ternyata overload sudah nggak bisa lagi. Jadi akhirnya diantar ke sini gitu. Oh, jadi ada penyetorannya ya Ada, untuk ada kain-kain percanya biar iya. supaya diolah di Safina Quilt ya, itu Iya. luar biasa banget sih Teh. Nah, tadi kita ngobrol soal kain percanya ini bisa dibuat jadi apapun ya, maksudnya dijahit menjadi apapun. Produk-produknya itu apa aja nih? Ada bantal hias kayak yang di belakang. Oh, iya, kayak gini nih Iya. Tribuners nih bisa lihat ya. Wih, lucu Iya, banget. ini termasuk best seller dulu Mbak. Oh. Iya, karena kita ada ini Ada kantongnya. Ada kantongnya jadi bisa buat tempat remote, bisa tempat apa iya, namanya? benar-benar. Handphone gitu, Mm-mm. buat hiasan di sofa juga cantik. Oh. Terus kemarin kita juga banyak orderan itu dari rumah BUMN karena di IKN sendiri kan lagi menerapkan yang balik ke alam. Nah, Oh, jadi balik alam. kita buat jadi dompet-dompet kosmetik, dompet-dompet perca gitu. Oh, benar-benar. Oh, berarti kain-kain kayak gini itu bisa dijadikan dompet. Bisa dompet, Ya. bisa pouch juga, Ya, tas juga bisa. Tas juga bisa, dan kayak gini juga Tribuners juga bisa. Ini lucu banget. Ini lucu banget, dan ini cuma dari kain-kain bekas Bekas iya. yang dibuang orang gitu aja, kayak baju-baju bekas gitu ya Bu ya? Iya, bener. Kayak baju-baju bekas. Nah, kalau untuk barang-barangnya sendiri dari Safina Quilt sendiri apa dijual atau maksudnya di setor kemana gitu-gitu? Kita biasanya jual secara online Mbak, offline juga sih oke, offline. oke. Kalau offline teman-teman datang ke sini itu biasanya dari mulut ke mulut dulu awalnya, atau oke. mereka ada orderan khusus yang custom ya, misalnya minta tutup kulkas motifnya warnanya pink gitu, atau motifnya yang katun aja gitu. Oh. Kita juga di pameran biasanya kita jual juga ikut jual di sana. Oh, sering ikut pameran-pameran Sering, juga iya. untuk Safina Quilt ya. Oh. Iya. Jadi kalau ceritanya mau mesen produk-produk dari Safina Quilt ini harus pesan online dulu kalau pengen custom, atau kalau mau datang pengen Datang bisa, kalau mau pesan online juga bisa. Ah. Kadang dari Instagram itu banyak juga Mbak. dari Instagram ya. Iya, berarti dari Instagram. luar kota juga. Ada dari luar kota Ada, juga? ada. Pernah ada customer dari luar kota tuh Dari gimana Sumatera kemarin dia Oh. DM aja terus minta pesen yang segini ukurannya gitu. Baru langsung dikirimkan Iya. ya? Oh wow, itu Dari sudah Jawa, Jakarta. itu sudah dari luar banget ya, dari luar untuk pesan ke sini dikirim ke sana. Coba maksudnya kayak mungkin di sana kan pasti ada beberapa untuk jahit-jahit itu kan pasti Iya. ada ya, tapi lebih memilih kalau untuk ke Safina Quilt, itu luar biasa Iya. banget. Nah, tadi kan kita ngobrolin soal pameran nih Bu ya. Itu pameran paling jauh itu kemana tuh? Ke Jakarta tahun lalu. Oh, tahun lalu. Tahun Ada lalu. acara apa itu? Pertamina Smexpo tahun 2023. Terus yang kedua itu di Bogor karena kita alhamdulillah dapat 30 besar dari 3.000 sekian peserta. 30 besar tuh. Pendampingan dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Jadi diundang ke sana, pameran kecil mini ya, sama dapat penghargaan. Wow, pameran kecil mini tapi dari 3.000 peringkatnya nomor 30 ya. Ya, 30 Pameran nasional. kecil katanya, tapi 3.000. Iya. Wah, itu. Dan itu produknya yang dibawa apa aja waktu itu? Dibawa waktu itu dompet-dompet Mbak, karena kan cuman sehari, space-nya juga nggak terlalu banyak. Kayak apa ya, ini sebentar. Oh, banyak. Ada tas-tas gitu Tas juga. ini, tapi ini belum jadi, masih finishing. Ah, ini keren banget. Jadi ini kan juga dari batik ya. Dari batik, dari kain perca batik ya. Ini, Iya. ini dari bahan bekas nih, bener. Bahan bekas. Wow, ini Dari deh. seragam batik, terutama yang seragam sekolah. Kalau ini campuran sih. Seragam sekolah kalau misalnya cuma sendirian kan kelihatan dari mana. Ya, biasa ada logonya tuh. Ada logo sekolah ada. Kalau ini udah nggak kelihatan ada. Iya ya, nggak kelihatan kayak ini kayak bener-bener ya kain batik aja yang Iya. digabung-gabungin, tapi ternyata ini adalah kain bekas tuh, apalagi baju-baju bekas tuh, batik-batik bekas, batik-batik sekolah itu yang biasanya sering terbuang ya Bu ya, Iya, sayangnya bener. sering terbuang hingga akhirnya diolah lagi, Iya. dijadikan hal-hal barang-barang tuh seperti ini dan seperti ini. Wow, itu. Tapi kalau dari
Ibu sendiri nih, kalau untuk hasil-hasil yang sudah diproduk atau sudah diproduksi sama Safina Quilt sendiri, apakah sudah cukup puas atau masih kayak belum sih, masih pengen apa namanya explore lagi. Apalagi kalau lihat rujukan dari luar negeri kan unik-unik ya, yang quilting gitu ya. Pengen sih sebenarnya ya. Iya, jadi pengen nyoba lagi ya pastinya. Pengen nyoba hal-hal baru lagi ya dengan barang-barang zero waste itu. Iya. Aduh. Dan apa masih pengen kayak nge-explore lagi? Mungkin bisa diceritain nih Bu, apa sih yang pengen dibuat sama Bu Lili tapi sampai sekarang masih proses, mungkin masih proses belajar gitu-gitu? Ya, kalau dulu masih sempat sih Mbak, kayak bikin bed cover ya, bed cover yang quilting gitu ya. Tapi itu kan proses pengerjaannya satu bed cover aja bisa 2 bulan gitu. Karena lebih banyak, apalagi yang pakai hand quilt, jadi pakai tangan gitu ya. Ya sekarang lebih tertantang untuk bikin benda-benda yang masih yang kira-kira customer lebih suka gitu. Terutama karena di sini kan saya sekarang membina teman-teman difabel juga. Jadi ada yang bantu di sini, otomatis kan gitu juga tertantang untuk memberi sesuatu yang lebih kepada mereka gitu sih. Oke. Jadi nanti selain Ibu menekuni untuk usaha Safina Quilt ini, Ibu juga mendapat bantuan dari teman-teman difabel ya, iya, untuk mengerjakan pekerjaan ini sekaligus apa sih namanya, sharing tentang ilmu, sharing tentang skill. Bisa beri sesuatu yang mereka bisa bawa pulang itu istilahnya. Iya, itu senang banget sih Tribuners ketika kita mencoba membuat sesuatu dan hasilnya itu bisa kita pakai dan bisa kita bawa pulang. Wih, itu kayak punya nilai tersendiri tuh ya rasanya. Nah, biasanya Ibu kalau ceritanya lagi bikin kayak gini, misalkan hal-hal kayak gini nih, ini kan masih belum dijadikan apa-apa tuh. Belum. Nah, kalau untuk Ami sendiri yang minim ide ya, kayak ini mau jadikan apa ya gitu. Nah, tapi kalau Ibu sendiri idenya tuh biasa dari mana sih? Idenya biasanya lihat di ini aja sih, lihat di Facebook atau Pinterest ya Mbak ya, atau teman-teman di mana di Instagram juga banyak sih ya. Diolah-olah jadi apa gitu. Langsung ngerasa kayak kayak apa sih namanya, boleh deh kayaknya. Boleh deh coba. Iya, boleh deh nyoba ya. Unik kan? Iya, unik. Nah, kalau untuk biasanya kalau untuk produk-produk yang punyanya Safina Quilt ini harganya tuh start dari berapa aja sih? Dari 15.000 ada sih, 10.000 ada. Kayak yang tempat-tempat apa namanya Mbak? Alas-alas minum, alas panas, tempat-tempat panas itu murah-murah aja sih. Ada yang sampai 100 ribuan juga ada. Berarti start from 10.000, 15.000 gitu-gitu. Wah, itu keren banget sih jadinya. Nah, kita kan tadi ngobrolin soal harga ya dari Safina Quilt. Nah, untuk keuntungannya sendiri sebenarnya kalau bisa nih kayak semacam spill sedikit aja, kalau keuntungan dari Safina Quilt itu per bulan berapa sih? Keuntungannya pasti sih Mbak. Tapi paling enggak ya sekitar 50-75% dari modal ya. Karena kita modalnya ya cuman paling beli ini kayak apa lapisannya, beli resletingnya gitu. Lapisan di belakang, resleting atau aksesoris tambahan lainnya ya, benar. Oke. Nah, biasanya Ibu tuh sehari bisa menghasilkan berapa produk ya? Kalau sehari bisa sampai 20, sampai 30, 50 bisa Mbak. Karena 20. Kan sampai 100 aja mungkin bisa karena ada yang bantu. Yang kecil-kecil loh ya, tergantung jenis produknya juga ya. Iya, benar-benar jenis produknya juga ya. Kayak tempat pensil gitu kan cepet bikinnya. Tempat pensil kayak kalau tas-tas kayak gini biasanya kalau tas tuh biasanya sekitar 10 sehari. Saya sendiri misalnya kalau dibantu teman-teman ya bisa sampai 20-an. Wow, sehari bisa buat segitu. Ini kayak gini sehari bisa buat 10. Tapi kayaknya sebulan juga nggak bisa kayaknya. Khusus di sini. Aduh, luar biasa. Nah, kalau dari Bu Lili sendiri, apa sih keinginan yang belum sempat tercapai untuk Safina Quilt? Keinginan sih sebenarnya kalau saya sekarang lebih ke apa ya, memberi manfaat aja Mbak. Jadi bukan profit oriented masih, tapi yang utama lebih ke gimana teman-teman terutama yang difabel bisa berdaya guna ya. Apalagi teman-teman difabel kan yang dewasa terutama udah nggak bisa dikerja di sektor formal ya. Karena teman difabel itu selain pendidikannya juga nggak mencukupi, terbatas. Terus mereka juga ada rasa malu mungkin ya masih ya untuk bergabung dengan teman-teman yang lain, dan perusahaan juga mungkin belum akses, jadi lebih ke kemandirian. Jadi ya selain kita bikin produk sendiri, kita juga ngadain pelatihan gratis buat teman-teman. Terus yang memang berbakat dan punya potensi kita rekrut gitu.
Iya, benar-benar. Jadi merekrut teman-teman difabel ya. Iya. Ya, mungkin biar supaya mereka juga bisa mengeluarkan skillnya mereka Skillnya ya. juga, Dan juga lebih apa namanya kayak semacam ada kegiatan lah ya Ada jadinya. kegiatan, terus mereka lebih pede ternyata. Jadi karena biasa ngumpul, ternyata ada temannya senasib juga kan. Terus kalau di sini kita prinsipnya sih gabung sebenarnya. Awal-awal sih memang inklusif ya. Sekarang eksklusif ya. Sekarang inklusif. Jadi kayak kita gabungin sama ibu-ibu dari Dharma Waminta Pemkot yang kayak kemarin. Terus ya dari Hotel Jatra, dari mana-mana. Latihannya bareng, akhirnya mereka jadi merasa nyaman gabung sama teman yang lain gitu. Oke. Wow, itu luar biasa banget. Oke, terima kasih Bu Lili atas informasinya dan juga udah diperkenalkan kayak gini kayaknya ini luar biasa banget. Iya, kayak seneng banget ngeliatin kayak gini tuh. Dan yang lebih bikin excited lagi ini barang-barang terbuat dari barang-barang bekas Tribuners. Jadi ya benar-benar tidak ada, maksudnya zero waste tuh. Jadi tidak ada sampah sama sekali yang dikeluarkan dalam proses pembuatan ini. Dan yang lebih menarik lagi nih Tribuners, ini ada maksudnya campur tangan dari teman-teman difabel. Wah, itu kayak semacam itu 100% full bikin tentram hati ya waktu ngedengarnya. Dan Bu Lili luar biasa memberikan wadah dan juga fasilitas untuk hal-hal seperti ini tuh luar biasa, inspirated banget juga untuk kami dan juga pastinya untuk Tribuners semua. Semoga apapun yang menjadi rencana dan juga harapan dari Safina Quilt bisa tercapai ya pastinya Bu ya. Dan juga bisa mengeluarkan produk-produk yang pastinya terkenal di nasional, bahkan sampai ke internasional pun juga bisa nih. Butuh banyak doa. Iya, benar-benar butuh banyak doa. Nah, untuk Tribuners yang pengen maksudnya pengen lihat produk-produk dari Safina Quilt atau pengen membeli produk dari Safina Quilt atau mungkin bertanya atau ngobrol-ngobrol sama Bu Lili, boleh banget di bawah ini nanti kita bakal cantumkan Instagramnya nih Tribuners, langsung cek aja Instagramnya Safina Quilt dan juga di bawah juga ada untuk alamatnya dan juga kontak person yang pengen pesan barang-barang kayak gini kayak semacam tas, ada juga bantal, dompet, dan juga boneka-boneka kecil kayak gini. Langsung aja Tribuners, langsung digaskan, langsung datang dan kita bakal ngobrol-ngobrol sama Bu Lili dan dengarkan kisah inspiratifnya yang luar biasa banget. Oke, terima kasih Bu Lili. Terima kasih. Nanti kita bakal jalan-jalan ya. Kita bakal lihat-lihat untuk hasil produknya. Banyak banget ternyata Tribuners dalam sini. Aku senang banget ngeliatnya kayak banyak banget dan kita bakal nge-explore semuanya dan kita bakal melihat bagaimana sih proses pembuatan dari yang ini nih, dari ini bisa menjadi seperti ini. Oke, kita bakal langsung lihat bagaimana Bu Lili bisa menciptakan magic itu. Oke, Tribuners, dan terima kasih dan kita bakal ngobrol-ngobrol dan kita bakal lihat-lihat. Oke, ayo. Oke, kita bikin ala. Jadi kemarin itu sudah dikasih kain keras, juga busa. Baru ini udah mulai digabung kain percanya. Kita tinggal kasih alasnya bawah aja. Alas bawahnya alas itu bawahnya ya? untuk ini kita potong seukuran ini aja sih. Nggak susah kok, gampang banget. Nah, kita tinggal jahit pinggirannya aja, Mbak. Jadi udah yang kain lapisan bawahnya kan di posisi yang baik di dalam dua-duanya. Oh, dua-duanya di dalam. Karena nanti kan akan kita balik. Jadi jahitnya lurus doang. Wow. Tadi tinggal dibalik aja. Oh, dibalik ya. Oh, wow. Nah, iya sudah kelihatan Ujung-ujungnya dirapiin aja, Mbak. Udah gini baru ujungnya kita rapiin seperti tadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.